Ini multifungsi teman-teman. Satu untuk membesarkan ruangan, nomor dua untuk dapat ngaca satu badan, tapi bagus untuk feng shui. Kenapa? Karena ketika kita tidur kita tidak melihat ke kaca. Sebenarnya tahu nggak kenapa sih feng shui bilang begitu? Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini temanya agak beda. Jadi kita lagi mau datengin satu project interior kita yang baru selesai di Favori. Jadi ini nama perumahannya adalah Favori House. Lokasinya itu ada di Serpong. Yang gue suka adalah bentuk rumahnya tuh unik banget. Nah, yuk sekarang kita lihat dulu apa yang bikin unik dari rumah ini. Yang pasti fasadnya. Jadi kebetulan rumah yang lagi kita review ini, lagi kita kerjain ini bagian interiornya dapat posisinya di hook, jadi bukan di posisi badan. Kalau teman-teman lihat, kalau dari depan kita bisa lihat ya, permainan maju mundur dari suatu bangunan itu emang merubah banget tampilan secara keseluruhan dari bangunan. Di bagian sini nih, di bagian tengahnya ini, teman-teman bisa lihat nih adalah bagian majunya, sedangkan di sebelah kanan ini dia ada mundur sedikit. Nah, di sebelah sini dia mundur lagi. Nah, cuman yang unik teman-teman bisa lihat, di bagian sini itu hampir nggak ada jendelanya. Nah, ini menarik banget nih. Cocok banget buat teman-teman yang rumahnya hadap barat, tapi nggak pengen dapat panas matahari yang berlebihan. Cuman yang menariknya, kalau kita lihat, di sebelah sini, ini tuh masih ada satu jendela tinggi dan bentuk jendelanya L. Menarik ya rumahnya ya. Nah, di sebelah kanannya ini dipadu padan pakai conwood teman-teman, dan yang gue suka di bagian atasnya itu dikasih apa? Dikasih roster. Nah, fungsinya dikasih roster apa? Ya itu dia, matahari gak bisa masuk maksimal yang bikin panas, tapi udara akan selalu baik. Yang gue suka di bagian sini ya. Jadi kadang-kadang kalau kita beli rumah dari developer itu yang hook ya, itu yang dipikirin bagian depannya aja, bagian sampingnya nggak dipikirin. Tapi kalau di rumah ini teman-teman bisa lihat, wow, bagian sampingnya itu dipikirin dengan matang. Maju mundurnya sedikit aja, kalau teman-teman lihat cuman di bagian tengahnya, tapi menurut gue itu yang bikin rumah ini unik. Dia mundur, dikasih perbedaan warna, warna hitam, tapi lihat deh, cara mereka bikin jendela di situ. Ada jendela mati, di tengahnya ada jendela hidup, di sebelah kirinya ada jendela mati lagi. Tapi lihat deh, tampilannya benar-benar modern banget. Jadi, yang kiri kanan itu dibikin frameless, sedangkan di tengahnya itu yang bagian jendela hidupnya itu dibikin menggunakan aluminium. Ketemu lagi sama roster, dan sekali lagi bentuk kaca yang menarik ini. Jadi kalau di dalam sebuah tampak itu teman-teman, kadang-kadang kaca yang menarik seperti ini tuh bisa merubah keseluruhan tampilan. Bener nggak bro? Modern banget ya? Coba lu bayangin, kiri kanannya itu dia pakai frame. Nggak bakal gini, bener nggak? Ini kan bener-bener apa ya? Modern, Jepangnya dapet. Nanti gua kasih tahu kenapa ini Jepang banget. Habis itu di bagian bawahnya teman-teman, yang menarik adalah di sini dikasih tutupan dari tembok teman-teman, dan temboknya itu dikasih cat tekstur sama juga seperti ini. Fungsinya apa? Supaya nggak ada orang bisa masuk dari belakang rumah. Dan ini developernya agak unik. Di bagian sini tuh dikasih decking, dan deckingnya itu biasanya kan pakai conwood ya. Kalau ini nggak, pakai kayu bengkirai asli. Nah kalau teman-teman mau bikin kayak gini jangan lupa ini tuh harus ada ininya nih. Nah ini ada rangka ini kalau teman-teman bisa lihat nih. Jadi dia tuh tidak bisa langsung nempel ke semen atau langsung ke tanah gitu. Dia mesti ada kayunya lagi sebagai rangka supaya kayu bengkirainya tidak tergenang air. Jadi hasilnya adalah awet. Dan menurut gue lebih seru bro. Kenapa? Dikasih rangka. Jadi ada bunyi-bunyi krek ya. Kayak ya emang kayu beneran. Kayu mahal ini. Gimana sih? Ini beneran kayu mahal bro. Tapi perasaan ngeknya itu dapat banget. Dan yang pasti kalau kita mau bikin decking seperti ini harus dikasih jarak seperti ini. Kenapa? Karena kayu ada muai dan susut. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke dalam rumahnya. Kalau teman-teman lihat, atapnya itu atap datar ya. Jadi kalau kita mau bikin atap datar itu, kita mesti tinggiin
tembok di sekeliling dari rumahnya supaya atap datarnya itu nggak kelihatan. Nah, tuh kayak gitu tuh. Kelihatan kan atapnya? Model atapnya adalah datar. Dan di kiri kanannya itu masih ada dak. Daknya itu gunanya adalah untuk naruh kompresor AC. Yang paling gue suka adalah bagian sini. Wah, ini keren sih. Nanti kayak rumah gue nih. Jadi gue mau bikin rumah gue tutup-tutup gini nih. Ini bisa rapi. Tahu nggak dari mana? Nah, ada di sini nih. Jadi di pinggirnya itu dikasih besi siku. Jadi hasilnya kalau teman-teman lihat rapi. Seakan-akan ada garisannya. Seakan-akan di cutter pakai penggaris. Yuk, sekarang kita ke sini. Ini adalah carport ya. Carportnya gue suka. Developernya itu dia gunain batu alam yang modelnya kotak-kotak gini. Ini gue selalu bilangnya seperti jalan-jalan di Paris, bro. Keren ya. Nah, ini tuh sebenarnya bukan masalah estetik doang. Karena kalau kita gunain material yang besar-besar, itu kemungkinan pecahnya lebih besar. Karena kan ada beban dari mobil. Jadi semakin kecil ubin yang kita gunain itu semakin bagus untuk garasi dan carport. Nah, teman-teman di sini, tahu nggak ini model apa? Ini adalah motif beton yang ada bulat-bulatnya ini. Motif beton Tadao Ando. Tadao Ando itu arsitek Jepang, bro. Arsitek Jepang, salah satu favoritnya, nggak tahu deh arsitek zaman now ya. Tapi kalau di zaman gue dulu kuliah, itu adalah salah satu arsitek panutan yang harus banget dilihat bangunannya. Jadi dia tuh nyiptain satu motif yang kayak gini nih. Bulat. Nah, ini tuh sekarang disebut motif beton Tadao Ando. Nah, si Tadao Ando itu keren, bro. Dia tuh nggak kuliah arsitek, man. Jadi dia belajar arsitek itu dari buku. Dia belajar buku zaman susah, zaman Jepang tahun dia lahirnya 1941 kalau nggak salah. Nah, itu zaman itu kan ya begitulah ya. Jadi dia rela untuk gak makan untuk beli buku arsitek. Jadi berarti kalau kita mau keren di bidang tuh memang apa, bro? Memang harus banyak berkorban ya. Iya kan? Sama kayak lo ya. Semakin banyak pengorbanan cinta lo, semakin besar hasil yang lo dapat. Oke, sekarang kita, ini unik loh, ini makanya gue bilang nih ke arsitek dari developer ini kayaknya Jepang ini lucu banget. Masih ada kayak gini nih, apa nih? Nanti kita cek ya. Yuk, sekarang kita menuju ke dalam rumahnya. Tapi sebelum kita menuju ke dalam rumah ini ada yang unik juga. Di bagian sini itu ada tempat penerimaan tamu nih. Wah, asik ya. Bisa duduk dulu nyantai di sini. Dan yang gue suka bagian sininya nih. Ini penting nggak penting kan sebenarnya? Buat apa? Iya, buat apa dari sini. Cuman jadi keren gitu. Dari luar juga tadi nggak terlalu kelihatan, tapi begitu lu duduk sini, lu nikmatin view begini, ini kedapetan ada satu railing yang bentuknya unik. Ini cocok banget kalau teman-teman yang nontonin arsitektur pasti tahu. Ini adalah tempat untuk nerima Pak RT. Supaya Pak RT nggak boleh masuk. Ya, kita masuk dulu ke dalam rumah, kita copot dulu sepatu, teman-teman. Oke. Pasti banyak yang nanya dulu kan, kenapa kalau di developer kita nggak pakai sepatu? Kita tetap pakai sepatu, sedangkan rumah orang kita lepas sepatu. Ya karena developer yang minta kita pakai sepatu, katanya di video jelek. Ya udahlah, dimarahin kita di YouTube. Nah, sebelum kita masuk, ini kan interiornya kita yang buat semua. Nanti kita akan spill berapa habisnya dan nanti akan buat taruh di sini. Yuk, sekarang kita masuk dalam rumahnya. Nah, begitu masuk ada yang unik, teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini. Kalau untuk bagian temboknya ini, dia tuh gunain conwood nih, teman-teman. Nah, kalau yang di bawah ini adalah kayu bengkirai. Ini adalah conwood juga nih pintunya. Unik ya, jadi pintunya itu kayu tapi ditempelin conwood. Oke, menarik ya. Jadi ternyata bisa dipadu-padan seperti itu, dan inilah perbedaannya antara conwood sama bengkirai. Sehebat-hebatnya conwood tetap nggak akan bisa ngalahin bengkirai. Sepatu lu masuk nih. Iya. Parah banget Bang Bewok, nggak pernah bersihin sepatu. Tuh kan, tetap beda kan penampakannya ya. Jadi lebih tetap natural, kayu asli. Oke, sekarang kita begitu masuk. Oke, ini yang menarik ya. Jadi begitu kita tutup pintu begini,
itu tuh masih ada space yang rasanya Jepang banget. Jadi ini gue bilang kan, dari pemilihan material depannya juga udah Jepang banget. Pasti ini ada transpirasi dari rumah-rumah di Jepang. Jadi di sini tuh bengkirai itu lanjut ke sini. Habis itu di sini baru masuk ke dalam rumahnya. Cuma ada yang unik nih bro. Ini favorit gue nih sebenarnya. Jadi ini adalah karpet mie kan. Ini gue sering beli lembaran. Jadi kalau gue beli mobil baru tuh, biasanya gue ambil karpet dasarnya, habis itu gue beli lembaran kayak gini, habis itu gue cetak, gue ukir pakai cutter. Nah, ini juga kelebihan nih ownernya nih. Nanti gue bilangin, kalau ini tuh sebenarnya gampang banget untuk di cutter. Sekali cutter begini, langsung bisa fit in sama selasarnya. Yuk, sekarang kita masuk dalam rumahnya. Oke, jadi pertama kali owner yang ngobrol sama kita, bisa kita lihat rumahnya. Awalnya banget layoutnya itu adalah di sini adalah dapur. Di sini adalah dapur nih. Jadi, furniture pertama yang kita buat di rumah ini adalah pengganti untuk dapur, yaitu TV kabinet ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kita gunain HPL, diukur pas supaya di sini tuh ngepas sama jendelanya. Ini jendelanya ternyata unik ya. Penting nggak penting, tapi ternyata penting. Ternyata penting, karena ini seperti lampu di siang hari kan. Tuh. Jadi ruangannya tetap terlihat terang. Habis itu di atasnya kita kasih ambalan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kenapa? Karena fungsinya adalah untuk angin hembusan AC itu nggak langsung nembak ke orang yang ada di bawah. Daripada kita tambahin plastik yang begini, tau nggak lo? Oh, iya. Ya kan? Mendingan kita bikinin gini. Daripada kita kasih talang air, ya kan? Langsung kita buatin di sebelah situ. Nah, di sebelah sini ini adalah powder room ya teman-teman. Nah, ini gue suka sih. Jadi tadi kalau teman-teman lihat ada kaca yang panjang di depan, itu sebenarnya kaca zigzag yang buat ngalirin angin di sini. Ini adalah powder room-nya. Dan waktu developer serah terima itu, di sini belum ada pintunya nih teman-teman. Jadi ini kita bikinin pintu di sini. Nah, ini fungsinya adalah untuk gudang. Tadinya ya udah konsepnya adalah ketika kita lagi buang air, kita lihat ruang kita. Enggak, kita lihat gudang kita gitu. Bagus ya? Tapi kita tutupin pintu sekarang supaya ya kita lagi buang air atau ada tamu datang nggak terlihat bagian yang kotor-kotor. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Jadi kalau teman-teman lihat tadi, buat keluar dari samping tuh bisa dari sini. Dan ini meja jati dan kursinya 4, ini by ownernya yang beli. Habis itu kita sekarang menuju ke belakang, tempat pengganti dari dapur. Oke. Nah, ini di sini tetap kita pertahanin pintu geser ya, supaya ketika kita tutup begini, AC di dalam sini itu nggak bocor keluar. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Oke, ini tadinya adalah taman teman-teman. Nah, ini kalau ini bawaan developer ya. Habis itu kita kasih perforated di sini supaya banyak serangga-serangga tuh nggak bisa masuk dalam rumah. Habis itu di bagian sini ini adalah pompa air nih, kelihatan nggak? Nah, ini kita bikinin dari besi. Habis itu kita tutup sama HPL seperti ini. Nanti ini bisa diangkat. Nah, jadi kalau misalnya pompanya lagi mau diperbaikin, kita bisa perbaikin dari sini. Nah, ini tempat ini kita fungsiin jadi tempat cuci dan setrika. Nah, makanya di sini tuh ada mesin cuci front loading dan pengering front loading. Itu kita manfaatin untuk jadi tempat setrika. Di atas ini tetap yang modelnya adalah see-through alironnya, jadi tetap masih ada matahari. Nah, nggak lupa dikasih kipas angin. Jadi enak sih sebenarnya nih. Kalau kita lagi nyetrika juga nggak akan kepanasan. Dan yang serunya adalah kalau emang benar-benar panas banget ya buka aja sedikit gitu. Jadi AC-nya juga masih kena dikit. Enak lah. Nah, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah furniture yang kita buat juga. Tempat untuk naruh-naruh tisu segala macam, perlengkapan makanan, obat-obat. Wow. Nanti kita kenalin owner ya. Kayaknya orangnya agak berotot. Oke, dan ini adalah tempat air minum. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Jadi dapur dari depan itu kita pindahin ke sini, teman-teman. Nah, teman-teman pasti mikir, ini dulu ya tempat apa? Jadi ini adalah tadinya adalah kamar asisten rumah tangga. Cuman sekarang kita ubah jadi dapur karena ownernya ngerasa ya udahlah nggak perlu pakai asisten rumah tangga, dijadiin dapur aja. Nah, dapur ini kalau teman-teman lihat ini pakai solid surface. Habis itu semua dari warna HPL-nya ini itu sama.
Di sininya juga ada apa? Dishwasher. Wah, ini zaman sekarang kan compact ya. Ibu-ibu tuh drama-drama asisten rumah tangga segala macam gitu kan banyak. Makanya mereka tuh salah satu barang yang paling dicita-citakan adalah ini, dishwasher dari Modena. Oke, dan ini juga keren. Tahu nggak yang ini apa? Ini ditekan ada air nih. Keluar dari bawah ya. Jadi buat bersihin gelas, buat bersihin apalagi yang punya bayi segala macam. Dan ini juga udah gunain yang fleksibel. Sedangkan kalau untuk kompornya itu dia gunain Rinnai. Rinnai-nya itu yang stainless. Wah, ini kalau yang stainless gini model ya, biasanya ini emang benar-benar suka masak nih. Masak heavy. Dan di atasnya itu ada cooker hood-nya. Nah, pasti teman-teman nanya, panas gak bang di sini? Enggak. Kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh udah ada dikasih exhaust. Jadi rasain deh, nggak panas kan? Nggak panas. Ini jam 11:30 siang kali, nggak panas. Oke, yuk, sekarang kita menuju ke sini. Tapi satu yang pasti, dengan sebuah keputusan naruh dapur di belakang itu, membuat ruang keluarganya itu benar-benar spacious. Lu bayangin nggak, dapat space sebesar ini di rumah zaman sekarang tuh susah. Jadi, ya itulah keuntungan dari kita mindahin dapur ke belakang. Nih teman-teman, nih ownernya teman-teman yang tadi gue bilang ototnya gede. Ternyata susunya cuma pajangan. Gue lupa ke atas ya. Yuk kita naik ke atas teman-teman. Dan nggak lengkap ya kalau di satu rumah itu nggak ada foto pre-wed yang cantik begitu. Sekarang kita udah sampai di atas. Dan yang menarik dari rumah ini adalah di bagian tangganya itu nggak gelap. Kenapa? Karena di atas itu ada skylight ya. Keren sih kalau menurut gue. Developernya oke banget. Jadi kalau teman-teman lihat ini tuh di sini dikasih kaca tempered. Habis itu di frame pakai kayu. Jadi gue suka sih bagian ini. Sumpah ini adalah salah satu yang paling gue suka di rumah ini adalah bagian ini. Jadi kalau lo lihat di sini, ini tuh skylightnya oke. Habis itu memandang ke sana dijadiin tempat kerja, ya kan? Lihat nggak? Ini jam 11:30. Rumah ini nggak panas. Sumpah rumah ini nggak panas. Tapi nggak gelap. Terangnya menurut gue enak banget gitu. Nah gue tuh kalau ngelihat satu lorong yang mewah, bagus, rapi kayak gini tuh gue jadi inget satu hal bro. Kita tuh harus gunain cat yang premium untuk bisa mempertahankan kemewahan ini. Lu bayangin nggak kalau misalnya kita udah dapet satu spot yang mewah kayak gini, bisa cat kita warnanya pudar lah, habis itu panuan lah, apalagi ini kan kena langsung sama sinar matahari nih di sini. Nah kalau gue selalu pakai Dulux Ambience Diamond Glow. Itu udah paling premium dari paling premiumnya Dulux deh. Jadi itu adalah cat yang hasil akhirnya tuh mewah, halus dan kaya banget sama warna. Ini kalau kayak gini nih, lu bayangin ini kita rubah semua jadi warna Dulux Color of the Year ya, pasti bagus banget. Dan kita pakainya adalah Dulux Ambience. Tapi kalau mau top banget gitu kita pakai Dulux Ambience Diamond Glow. Karena itu gue suka banget tagline-nya men. Hidupkan kemewahan setiap hari dengan Dulux Ambience dan Dulux Ambience Diamond Glow. Yuk sekarang kita kesini. Nah ini adalah ruang kerjanya yang kita bikin juga furniture-nya. Jadi ini rumah ini hampir furniture-nya itu semua kita yang buat. Kalau teman-teman nanya kenapa kita pilih warna ini? Untuk nyesuaiin warna ini, bawaan dari developer. Gitu. Nah, yang menarik dari ruang kerja ini adalah di sini. Inilah hasil kerjasama antara arsitek dan interior designer. Arsiteknya udah nyediain space yang luar biasa kayak gini. Ya kita sebagai desainer interiornya harus ngepasin di bagian interiornya. Jadi kita ambil L begini supaya di kotak ini tuh space-nya benar-benar besar. Dan kita ngambil L itu harus yang bagian tengah ini nyambung sama balkonnya. Jadi akhirnya kita punya space yang rasanya luas. Asik ya? Lo tau nggak? Kita kan bikin konten perumahan kayak gini udah berapa tahun ya? Hampir 4 tahun ya? Itu ngelewatin masa pandemi. Gue suka sih sebenarnya di perubahan pandemi itu ke layout rumah gitu. Jadi developer itu semua berlomba-lomba membuat satu space untuk kerja di rumah. Dan inilah salah satunya yang berhasil.
Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya. Oke, unik ya. Ini Bang Doi sih yang layout semuanya. Jadi kalau lihat-lihat nih, ini kasih dia banget nih, suka miring-miringin kayak gini supaya rasanya tuh kayak set gitu. Diarahin ke miring. Habis itu di sini tempat lemari-lemarinya. Bagian atasnya dikasih gypsum lagi supaya nyatu ke atas. Habis itu di bagian bawahnya ini, nah ini dikasih space untuk nyimpen barang. Jadi hasilnya adalah kamar ini terlihat rapi, dan ini bukan rapi karena diberapiin, enggak, tapi karena emang banyak penyimpanan. Jadi kalau teman-teman rumahnya pengen rapi ya harus banget siapin penyimpanan yang banyak. Nah, yang unik adalah kamar tidur anak ini tuh punya connecting. Connectingnya itu begini nih. Dan ini yang gue suka. Ini rumahnya keren sih. Jadi di bagian sininya itu ada open space. Jadi ketika kita mandi di sini kita tetap dapat open space. Kita masih bisa ngintip-ngintip keluar ngelihat orang naik motor, tapi si orang naik motor itu nggak bisa lihat kita ambil mandi. Dan masih bisa buat sini. Nih, buat gantung-gantung anduk basah. Menarik. Oke sih. Dan ini connecting, kalau teman-teman lihat. Nah, ini bagian ini kita pun juga yang buat. Ya, di sini ini kita yang buat, atasnya juga dikasih begitu, terlihat rapi. Dan sekarang kita menuju ke kamar yang satunya. Dan kalau untuk kamar yang ini masih bawaan furniture dari ownernya yang lama. Oke, sekarang kita menuju ke kamar tidur utama. Tuh kan, udah diganti asisten rumah tangganya sama ini. Ya, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya. Oh, ini multifungsi teman-teman. Satu untuk membesarkan ruangan, nomor dua untuk dapat ngaca satu badan. Tapi bagus untuk feng shui. Kenapa? Karena ketika kita tidur kita tidak melihat ke kaca. Sebenarnya tahu gak kenapa sih feng shui bilang begitu? Supaya nggak kaget aja. Malam-malam gitu lagi setengah-setengah gitu, tak gitu ngeliat ada orang lain, padahal kita juga gitu kaget. Tapi sebenarnya zaman sekarang nggak gitu juga bro. Karena di zaman sekarang tuh di depan lu itu pasti ada TV kan? Ada TV. TV mantul nggak? Kalau dimatiin mantul. Mantul, ya kan? Kaget juga kan? Nah, tapi abis itu lu jadi itu nggak? Ada kerugian material gitu? Enggak kan? Nggak ada sih. Kaget aja. Iya. Oke, yuk sekarang kita lihat di sini. Ini kasih empuk-empuk. Nah, ini empuk-empuknya emang pilihan ownernya agak gede, jadi emang biar empuk banget. Di atasnya dikasih APL lagi, di kiri kanannya itu dikasih bedside table. Dan ini, nah, ini bawaan dari IKEA yang ditempel sama ownernya ini di sini. Buat taruh anduk kali ya. Yuk, sekarang kita kesini. Ini adalah kamar mandinya. Nah, ini sekali lagi unik ya. Tuh, cuman yang ini gue kurang setuju nih. Oh iya. Kenapa di bawah nih? Pas banget, Bang. Pas banget di. Iya, ini gue kurang setuju. Kalau yang ini gue setuju nih. Ini dibuka, bisa dibuka gini kan? Nah, habis itu ada bagus. Dan ini adalah buatan kita juga nih, vanity-nya. Nah, ini ada tempat begini. Itu bisa buat naruh-naruh handphone, naruh-naruh apa ketika kita lagi buang air. Nah teman-teman, sesuai janji gue, ini adalah total budget dari renovasi rumah ini. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, nanti bisa di pause, habis itu bisa digedein. Oke, sampai jumpa di channel kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya TikTok di Arsitektur Indonesia, dan kita juga punya Instagram di Arsitektur Indonesia. Sampai jumpa, ciao. Dan ini ownernya beli meja jati dari online kayaknya, nggak tahu gue.